So in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Apa kabar sahabat Dialog Positif dimanapun Anda berada? Malam hari ini episode 193. Nyontek dulu dikit. 193 ya, nggak kerasa. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita yang kita selalu tunggu-tunggu gitu ya. Bahasannya tuh selalu mind blowing, bahasannya tuh selalu membuat kita menjadi lebih terbuka pemikirannya, lebih terbuka hatinya, dan yang paling penting kita lebih memaknai apapun di dalam arti kehidupan ini. So malam hari ini kita akan berbicara yin yang. Kita sering dengar kata yin, sering dengar kata yang, tetapi apa sih makna filosofis di dalam yin yang itu? Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil sehingga menjadi suatu pelajaran untuk kehidupan ini. So tidak berpanjang lebar, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Fahrudin Faiz, luar biasa. Mas Faiz, apa kabar Mas? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Masih di Jogja, Jogja gimana? Aman? Lagi adem. Adem-adem hujan ya, sama di Bandung juga lagi adem-adem hujan. Oke, Mas Faiz, kita sudah siap untuk mendengarkan tentang yin yang. So, mangga silakan Mas Faiz. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, malam hari ini kita belajar lagi. Bahasa saya belajar lagi saja ya, karena biar nggak dianggap tausiah. Ya, kalau tausiah ini nanti dianggap kayak Belajar fatwa lagi ya, bukan agama. tahu. Ya. Oke. Oke. Tema kita malam hari ini, sudah pernah mendengarkan term ini? Sebentar term nih. ini sedikit-sedikit. Oke, sebentar. Teman-teman bisa tolong dikasih komen di chat. Apakah suara saya jelas? Jelas ya, clear. Mas Faiz boleh coba bicara dulu sekali lagi? Ya, ya. Jangan ya. Jangan-jangan suara saya ini yang putus-putus ya. Mungkin. Terdengarkah? Nah, sekarang udah mulai nih. Coba sekali lagi Mas Faiz, boleh? Ya, dari saya. Iya. Bisa didengar sekarang? Lancarkah? Oh, ini mungkin sinyalnya up down. Sekarang oke, mantap. Iya, sekarang udah oke. Matur suwun. Saya matikan saja mungkin ya videonya biar biar memudahkan sinyal. Baik. Kan layarnya saja yang ada gambar tulisan itu. Baik, sudah lancar, aman. Oke, aman ya. Semoga untuk seterusnya. Aman. Baik, kita mulai. Ini gambar ini insya Allah akrab sekali di Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan insya Allah juga sedikit ngerti semuanya tentang yin yang. Jadi malam ini saya mengambil filsafatnya. Jadi makna filosofisnya dari yin yang. Jadi saya tidak akan
sangat mendalam. Kapan-kapan mungkin sangat kita dalami karena nanti dalam tradisi Tiongkok ini nanti juga ditarik ke ranah pengobatan, ditarik ke ranah Tai Chi, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita fokus pada makna filosofinya. Di balik jargon yin yang ini terkandung filosofi kehidupan yang luar biasa. Malam ini kita coba mendalami itu pelan-pelan. Tidak harus Baik. ke situ, pelan-pelan saja. Ya, santai aja gitu ya, Mas Nah, Faiz ya. santai saja. Nah, Oke, apalagi oke. temanya agak berat malam hari ini. Baik, ini kalau harus mendefinisikan dalam beberapa kata, itu kalimat-kalimat itu yang akan saya pakai untuk mendefinisikan apa itu yin yang. Jadi yang pertama, yin yang itu hakikatnya adalah sunyatan atau Hmm, pola dasar hidup. Jadi, jadi makanya saya tulis kenyataan hidup. Yang itu sifatnya saling berbeda. Kalau ini sampai di titik ini, terdengar jelas kah suara saya sekarang? aman, aman, mantap, mantap. Oke, Bismillah. Semoga aman untuk selanjutnya. Amin, amin, amin. Jangan-jangan tidak seimbang memang sedang. Yin yang-nya tidak seimbang. Oh bener ya, malam hari ini bicara yin yang benar. Nah ini bukti nyata yin yang. Jadi kita flowing aja. Monggo, monggo Mas Faiz, silakan. Baik, ini ilustrasinya. Ini kalau dijelaskan ini memang rumit. Ini ilustrasinya. Jadi ajaran yin yang itu dikenal sumbernya adalah Taoisme dari Tiongkok. Meskipun demikian, sebenarnya ribuan tahun sebelumnya ajaran ini sudah dikenal. Sebelum Taoisme di Tiongkok ini sudah dikenal lewat kitab yang judulnya Yi Jing atau I Ching, kitab Hmm, perubahan. Jadi jauh sebelumnya sudah dikenal, cuma kemudian ditegaskan oleh Lao Tzu dalam Taoisme. Jadi tentang bahwa hidup ini serba berpasangan. Nanti ini implikasinya luas sekali kalau kita mencoba menyelami maknanya yang ini. Kalau ini contohnya, teman-teman insya Allah sudah paham kalau yang tentang ini ya, perempuan, laki-laki, perempuan yin, laki-laki yang, malam yin, siang yang, dan seterusnya. Kalau itu insya Allah paham. Nah, kita sekarang masuk ke meaningnya, maknanya. Tadi yang hubungan-hubungan berpasangan tadi. Kita ngaji sebentar. Kitab warisan Taoisme yang judulnya Tao Te Ching. Mungkin nanti ada teman-teman yang hadir mungkin bisa bahasa Tiongkok. Kalau saya ngomongnya sangat Jawa, mohon dimaklumi ya. Karena kalau saya pasti sangat Sunda. ya, Tahu tecing. saya Iya, itu oke. ini tahu cacing ini kalau orang Jawa membacanya. Oke, saya bawa langsung terjemahannya. Jadi ini hubungan-hubungan yin dan yang. Ini yang dari chapter kedua. Di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Semua orang mengetahui kebaikan sebagai baik hanya karena ada yang buruk. Oleh karena itu, memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Nah, ini tiap kalimat itu orientasinya mengandung makna-makna level-level maknanya yin yang. Jadi kalau kalimat-kalimat awal
buruk dan indah itu sebenarnya saling komplementer. Adanya keindahan itu karena ada tandingannya yang buruk. Kalau tidak ada, kita tidak akan ngerti mana indah, mana buruk. Kalau orang sedunia ganteng semua kayak Mas Abu, tidak akan ada. Tidak akan dia disebut ganteng. Wong ya sama semua. Oke. Maka terima kasih juga pada yang tidak terlalu ganteng karena gara-gara mereka kita jadi ganteng. Jadi kalau ngerasa kurang ganteng cari yang kurang ganteng lagi gitu ya Mas Faiz Itu ya. ada. Selalu ada. Hidup ini begitu, ada pasangannya. Yang indah itu muncul ketika ada yang baik juga begitu. Kebaikan kita itu menonjol karena ada orang buruk. Semakin orang sangat buruk, kebaikan kita yang biasa-biasa ini tampaknya jadi sangat menonjol. Iya, oke. Di antara maknanya yin yang. Jadi keburukan punya jasa menampakkan kebaikan, demikian pula sebaliknya. Kebaikan punya jasa menegaskan keburukan sebagai keburukan. Nah, ini yang disebut antara lain saling komplementer. Memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. Nah, ini analisisnya agak rumit ya. Kita memiliki dan tidak memiliki itu bersamaan. Ketika kita punya sesuatu, kita disebut punya karena ada yang tidak kita miliki. Jadi saya punya uang karena ada kondisi saya tidak punya apa. Nah, itu jadi memiliki dan tidak memiliki itu jadi satu. Ada ilustrasi dari filosof Tiongkok yang lain dari Taoisme namanya Zhuangzi. Dia punya pertanyaan yang legendaris. Kamar itu disebut kamar karena temboknya atau karena ruang kosongnya? Ya sama-sama gitu. Dia disebut kamar itu ya karena ada ruang kosong, juga karena ada temboknya. Jadi dua-duanya saling mendukung. Jadi memiliki dan tidak memiliki itu muncul bareng. Saya mungkin hari ini memiliki cinta, berarti sekaligus saya tidak memiliki kebencian. Memiliki, tidak memiliki jadi satu. Saya hari ini gembira dan sekaligus tidak memiliki kesedihan. Jadi ini pasangan. Semakin besar kegembiraan, semakin kecil ke lawannya juga. Jadi demikian pula sebaliknya. Ini model pertama yin yang. Kalau yang terakhir mengecil, kemudahan membesar, kesulitan mengecil. Nah, ini proses-proses pertama. Jadi dari Tao Te Ching tentang yin yang. Oke, ini bait yang paling awal. Bait kedua. Ini kita ngaji dulu sebentar ini. Ada dan tidak ada itu saling mengadakan. Ini kalimatnya filosofis sekali. Ada dan tidak ada itu saling mengadakan. Jadi adanya kajian ini atau tidak adanya kajian ini itu saling menampilkan. Kalau kajian ini ada, maka tidak adanya juga akhirnya juga wujud. Tidak adanya kajian juga adanya kita ingat. Misalnya begini. Waduh, Mas Faiz ini agak pusing. Mas Faiz gimana? Mas Faiz boleh diulang? Ini ya. Bentar. Jadi ketika saya hadir, misalnya ketidakhadiran saya dikenang orang. Ketika saya tidak hadir, kehadiran saya dikenang orang. Ketika dialog positif ini tiba-tiba kita libur ya 1 minggu, itu yang kita bayangkan, wah kemarin-kemarin nggak libur ya. Liburnya menghadirkan adanya. Atau adanya ngaji ini kita teringat, wah kemarin ada libur ya. Nah, jadi ada dan tidak ada itu saling mewujudkan. Jadi adanya saya, gitu kan, menunjukkan bahwa aku juga bisa tidak ada.
ketidakadaan saya membuat orang mengenangku. Nah, itu bisa menghadirkan aku. Hmm, hmm. Kalau saya punya uang, saat itu juga muncul pikiran, ada kalanya saya juga nggak punya uang. Kalau saya pas nggak punya uang, apalagi lebih terbayang-bayang tentang uang itu. Jadi, saling mengadakan, jadi saling memunculkan. Oke. Kayak orang jatuh cinta itu kan, kalau engkau hadir, aku takut engkau nggak ada. Tapi kalau Hmm. engkau tidak ada, aku ingin engkau ada. Jadi ada dan tidak ada itu saling mengadakan. Oke. Jadi kalau filosofi ada itu apa Kesulitan sih dan Mas Faiz? kemudahan, Ada itu apa sih? panjang dan pendek, ada itu apapun itu ada. Silahkan Hmm. disebut apapun itu pasti ada. Kalau bahasa teologi namanya wujud. Lamunan kita itu ada. Hmm. Bayangan kita itu ada. Nah, itu jadi ada dan tidak ada itu saling mengada. Jadi ada itu segala hal pokoknya. Hmm. Semuanya ada. Oke. Bahkan ketiadaan itu, dia sebagai ketiadaan itu dia. Jadi dan tiada itu dua hal yang pokoknya berjalan. Kalau teman-teman bilang, wah Pak Faiz sekarang misalnya saya tidak hadir. Wah, Pak Faiz tidak ada. Loh, tidak ada saya, tidak adanya saya itu ada. Bisa dipahami ya. Oke. Oke. Oke, oke, Bahasanya orang oke. susah. Mulai connect, mulai connect. Sip, sip. Ketiadaan pun bisa jadi menunjukkan bahwa itu ada. Jadi adanya saya dalam kondisi tidak ada. Itu ada tapi oke, itu bulat ya, bingung. Jadi pokoknya Sip. segalanya itu ada. Oke, aman, aman Mas Faiz. Aman Oke. ya. Oke, jadi ada dan tidak ada itu saling mengadakan. Nanti nanti saya tunjukkan nanti makna praktisnya. Ini masih makna filosofi. Oke. Nah, kesulitan dan kemudahan saling melengkapi. Kalau ini kita paham. Terus panjang dan pendek saling mendefinisikan. Ini seperti tadi ya, kita kita ngerti panjang karena ada pendek, kita ngerti pendek karena ada panjang. Tinggi dan rendah saling bertentangan. Ini oke, bisa dipaham. Sebelum dan sesudah saling mengikuti. Nah, ini juga putarannya tahu. Mana yang sebelum, mana yang sesudah ini berjalin terus. Saya sekarang sebentar lagi jadi pagi, terus jadi sebelum, tapi nanti sesudah. Jadi ini putaran terus. Sebelum dan sesudah itu tidak tahu. Siapa yang tua, siapa yang muda itu tidak ada akar dan ujung. Ini perputarannya tahu. Ini ayat kedua yang saya bawa. Ayat ketiga, kalau ini lebih, menurut saya lebih dalam lagi. Saya tidak tahu teman-teman bisa menjalankan ini apa enggak. Kalau engkau ingin sesuatu ke asalnya, maksudnya kembali ke asalnya, pertama Hmm. engkau harus mengizinkannya tersebar. Ini kalimat ini mungkin agak susah dipahami, tapi selanjutnya mungkin lebih mudah. Ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Kalau engkau ingin menyingkirkan sesuatu, pertama engkau harus membiarkannya jadi. Hmm. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama engkau harus memberikannya. Oke. Nah, jadi ini logikanya adalah biarkan sesuatu itu berjalan secara natural. Kalau biarkan dia naik dulu. Bagaimana orang bisa jatuh kalau dia tidak naik? Hmm. Jadi, bagaimana? Ya kan kalau kita ingin menyingkirkan orang, ya dia harus hadir dulu. Betul. Bagaimana orang Betul. bisa kita singkirkan? Dia tidak hadir. Kalau kita ingin membungkam orang, ya biarkan dia bicara dulu.
bagaimana kita bisa membungkam orang kalau dia belum ngomong? Jadi ini Hmm. logikanya. Jadi kadang-kadang jadi logikanya itu ya biarkan dia tumbuh. Kalau kita ingin dia layu. Karena tidak mungkin sesuatu itu layu sebelum dia tumbuh. Hmm. Kalau dia belum menyebalkan gitu ya Mas Faiz ya, biarin aja menyebalkan dulu Iya, nanti kita kalau maafin dia gitu nggak ya punya kira-kira ya. salah. Iya, Oke. jadi apa yang kita Oke. maafkan, wong dia tidak salah. Jadi ya kita harus bisa terbuka menerima kesalahannya, baru memaafkan. Jadi Hmm. kalau engkau ingin sesuatu ke asalnya, biarkan dia tersebar. Baru terus kamu, oh ini sudah naik, sudah tinggi, sudah tersebar, saatnya dilawan. Nah, itu logikanya Lao Tzu. Ini alam semesta itu kerjanya seperti itu. Dia naik, dia turun. Kalau kita ingin dia turun, ya biarkan dia naik dulu. Kalau kita ingin dia diam, ya biarkan dia bicara dulu. Wong dia belum bicara kok kita suruh diam. Itu namanya tidak ingin dia diam, tapi tidak ingin dia ngomong namanya. Itu beda tipis ya. Ya, Ngapain? Iya. logikanya gitu. Hmm. Oke, baik. Ini karena masih agak panjang saya lanjutkan. Nah, ini nanti puncaknya menurut saya yin yang bait ke-47. Menyikapi dualitas-dualitas tadi. Jadi ini segala sesuatu adalah itu dan segala sesuatu adalah ini. Engkau tidak akan dapat melihatnya sebagai ini kalau engkau berada di sudut pandang itu. Engkau melihatnya sebagai ini saat engkau berada di sudut pandang ini. Oleh karena itu, seorang bijaksana tidak sibuk dengan pembedaan-pembedaan ini. Namun melihat sesuatu sesuai apa. Nah, katanya Lausu, jalan ini adalah pusaran dari segala sesuatu. Nah, dari bait ini nanti ini rumit kalau memang membaca letternya tahu kecil, kita mulai muncul pandangan ini. Jadi maunya Abu dan Yin Yang itu kalau sekedar hidup ini berpasang-pasangan, ada hitam ada putih yang malam, yalah kita sudah. Tapi arahnya kemana filsafat ini? Kalau dari spiritualisme arahnya ke Wu Wei. Jadi hidup kita itu harusnya Hmm. mengalir saja bersama. Wu Wei itu artinya tidak punya kegiatan. Tidak punya kegiatan itu bukan berarti malas. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Hmm. Tapi melakukan sesuatu tanpa dibuat-buat. Yang Oke. alam. Diikuti saja iramanya Hmm. alam. Yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan, yang ya jadi siang, malam juga jadi malam. Itu namanya mengalir bersama. Tidak semau kita sendiri bikin rancangan sendiri. Kan? Artinya Lausuk, dunia ini kacau nggak karu-karuan karena manusia merancang sendiri perbuatannya. Jadi kalau dalam logikanya Lausu itu orang yang berenang melawan arus justru dia yang punya potensi mudah tenggelam. Hmm. Yang bisa selamat itu orang yang bisa mengalir bersama arus. Itu kalau Sunan Kalijogo diterjemahkan ngeli ananging ora keli. Jadi kita mengalir bersama alam meskipun tidak harus tenggelam. Nah, jadi menjalani hidup bersama alam. Tidak berbuat maksudnya bukan tidak melakukan apa-apa, tapi tidak melakukan yang dibuat-buat. Kita lakukan yang Hmm. alami. Sebenarnya waktu kita dulu lahir, waktu bayi, waktu balita itu kita sudah seperti ini. Kita itu kan enggak, kalau kecil kan enggak pernah dibuat-buat. Sedih ya Hmm. bilang sedih, enggak enak ya nangis.
Minta ya tinggal minta saja. Kalau enggak mau ya enggak mau. Ini masih alam. Tapi begitu kita dewasa sudah mulai enggak murni lagi. Sudah mulai ada manipulasi-manipulasi. Nah, ini arahnya nanti itu. Arahnya kita akhir di mengalir bersama alam. Saya lanjutkan. Nah, ini ada, ini folklore. Jadi folklore ini enggak ada kalau di Tao Te Ching, tapi ada cerita begini. Ini menurut saya memudahkan kita memahami yin yang. Ada yang bilang Oke. cerita rakyat ini sengaja dibikin biar kita paham tentang yin yang. Ceritanya begini. Ada dua orang pendekiawan. Namanya yang satu yin. Ini dua orang pandai, mulia, budinya luhur, saling mencintai. Hanya saja pemikiran mereka alirannya, karena mereka ini akrab, sama-sama orang mulia, sering siapa yang alirannya paling benar. Tapi diskusi bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Akhirnya mereka berdua ini merasa setengah putus asa. Kapan ya kita bisa ketemu? Saya itu ingin kita ini bisa rukun, bisa ketemu. Tidak beda seperti ini, tidak gegeran seperti ini. Kemudian Yin berkata, seandainya engkau adalah aku, tentu engkau bisa memahami yang aku inginkan. Yang juga begitu bilang, loh, aku juga begitu. Kalau engkau adalah aku, engkau ngerti yang aku mau. Nah, itu susah sekali balik masuk memahami. Akhirnya apa? Mereka berdua sepakat, sudah lah gini aja. Kita saling belajar agama yang lain. Jadi Yin fokus mempelajari ajarannya yang fokus mempelajari ajarannya Yin. Nanti kita ketemu lagi 40 tahun yang akan datang. Nah, seriuslah mereka berdua ini belajar selama 40 tahun. Saya tidak tahu ini, yang bikin cerita mungkin Gimana Mas Faiz yang bikin cerita gimana? Sorry tadi 40 keputus. tahun. Nah, ya, jadi dibikin 40 tahun biar kesannya lama sekali belajar sungguh-sungguh. Oh, oke, dramatis ya, biar Nah, dramatis gitu ya. setelah biar dramatis 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ketemu, sudah saling belajar agama masing-masing, bayangan kita kan mereka akan saling debat lagi, diskusi panjang lagi. Ternyata tidak. Mereka hanya saling menatap, saling tersenyum, kemudian berpelukan. Saudaraku, engkau selalu ada di hatiku, dan aku selalu ada di hatimu. Aku ada di dalam dirimu, engkau ada di dalam diriku. Sudah selesai. Jadi endingnya di situ. Tidak ada lagi diskusi. Hanya dengan berpelukan mereka sudah bisa saling memahami. Tidak harus capek nyari rumusan, tidak harus capek nyari kesepakatan bersama. Jadi perpisahan yang lama itu menyadarkan mereka bahwa kita ini sebenarnya saling butuh ternyata. Karena dalam dirimu ada aku, dalam diriku ada kamu. Oke. Nah, ini sebenarnya nanti di antara rahasianya yin dan yang. Oke, ini ilustrasi ceritanya. Nah, manifestasinya dalam kehidupan nanti yin dan yang itu jadi ada prinsip-prinsip hidup dasar. Nih, sejauh yang saya pahami adalah hidup dengan memedomani yin yang itu yang pertama adalah hidup dalam kesederhanaan. Simplicity. Tidak usah dibikin ruwet hidup ini. Kita yang natural saja, sederhana.
Kemudian sensitivity, kepedulian pada semua, pada sesama. Jadi aku seperti engkau, dalam diriku ada kamu, dan seterusnya. Itu kepedulian pada sesama, pada semua. Kemudian keluasan, fleksibel. Ini orang yang ngerti irama alam semesta, irama hidup, itu akan luas, tidak kaku. Ngerti bahwa secara natural hidup ini memang seperti itu. Biasanya orang luas itu tidak gampang kaget. Kalau Hmm. kita masih gampang kaget, gampang shock, ada apa-apa, itu kemungkinan kita kurang luas. Orang luas itu ada apa saja bisa menampung. Kalau kita masih mudah shock, mudah stres, ya susah. Biasanya memang kita perlu latihan lagi bahwa dunia ini memang seperti itu. Alirannya naik, turun, hitam, putih, dan seterusnya. Kemudian keterbukaan. Jadi kita hidup ini tidak tertutup. Kita terbuka, ikut berproses. Dapat masuk, kita juga berproses, terbuka. Kemudian fokus. Jadi orang yang ngertiin, yang itu ngerti apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus menuju. Makanya fokus. Terlatih, cultivate, dan gembira. Cirinya orang yang arif memahami hidup itu sebenarnya gembira. Kalau teman-teman masih gampang stres, gampang susah, gampang galau, itu kemungkinan kita butuh makna-makna baru dalam. Jadi mungkin standar-standar kita ada yang kurang tepat dalam hidup. Makanya ayo kita cari standar hidup yang membuat kita gembira. Mungkin tidak sama setiap orang, tapi ayo kita cari. Saya sering bilang ke teman-teman kalau di Jogja itu, Allah itu menghadirkan kita ke muka bumi itu untuk gembira. Tidak mungkin Allah yang Rahman Rahim Maha Penyayang itu menginginkan kita susah, sulit. Tidak. Pasti Allah ingin kita bahagia, ingin kita gembira. Maka menurut saya di antara jalan untuk mencari ridhonya Allah itu dengan hidup yang gembira. Hiduplah dengan gembira. Nah, itu di antara menurut saya juga manifestasi dari yin yang. Kita paham ritmenya hidup sehingga kita ikuti dengan gembira. Kalau orang tidak paham itu kan biasanya tegang, kaku, tadi ya mudah shock. Nah, pelan-pelan kita pahami biar kita bisa gembira. Baik, ini semua pengantar. Sebenarnya saya mau ke sini. Jadi inilah maknanya yin yang. Saya kasih judul wisdom berdasarkan yin yang. Ada banyak nanti. Ini babak pertama masih ada tentang wisdom dari yin yang. Nah, yang pertama kearifannya adalah dalam kebenaran ada setitik kesalahan, dalam kesalahan di situ ada setitik kebenaran. Ini penjelasannya agak panjang, tapi saya kasih cerita saja untuk biar kita paham wisdom yang pertama ini. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita tentang kiai yang akhirnya masuk neraka hanya gara-gara selilit. Jadi Gara-gara selilit apa? itu tusuk gigi. Oh, selilit. Oh, tusuk gigi. Oke, Jadi oke. saya arahnya gara-gara ya tusuk gigi. Ya. Jadi ini arahnya ke sini. Ini yang disebut kiai ulama itu kan harusnya ilmunya luas, kebaikannya, kebenarannya dia kuasai. Tapi dia terpeleset hanya karena satu titik kesalahan kecil. Dalam kebenaran yang luas ternyata ada setitik kesalahan. Jadi satu ketika dia diundang kenduri di rumah tetangganya, giginya banyak makanan, bisa lilitan kalau katanya orang Jawa. Sambil jalan pulang, dia motong sedikit nyuil pagernya tetangganya. Oh, kalau cuma untuk tusuk gigi kan butuhnya kan cuma kecil. Ya mungkin pagernya tetangganya itu jenis kayu yang apa gitu, dia cuil sedikit untuk ngambil sisa makanan di giginya. Itu kan iseng sebenarnya, sangat kecil. Tapi ceritanya nanti gara-gara itu dia terhambat masuk surganya.
Oke. karena dia hanya mengambil itu. Itu yang sebenarnya ilustrasi ya kita itu tidak bisa sombong. Amal baik, amal benar kita banyak luar biasa. Jangan-jangan kesalahan kecil saja membuat Allah tidak berkenan. Hmm. Jadi jangan menyombongkan Hmm. amal, jangan menyombongkan kebaikan. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan yang membuat Allah tidak berkenan itu yang sama sekali tidak kita remehkan, tidak kita pedulikan. Mungkin kita jalan-jalan ke mall, terus ada anak minta-minta, kita cuekin sambil bilang, ah di mall kayak gini kok masih ada aja orang minta-minta. Misalnya, lo gara-gara ini mungkin bisa membuat Allah tidak berkenan. Makanya Hmm. hati-hati. Jadi itu contoh dalam kebenaran ada setitik kesalahan. Atau sebaliknya, dalam semesta kesalahan ada setitik kebenaran yang mengundang ridhonya Allah. Mungkin teman-teman sering dengar cerita seorang perempuan tunasusila yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing kehausan. Iya, iya, itu terkenal sekali ceritanya tuh, Mas Ini kan Faiz. cerita terkenal sekali. Hmm. Dari semesta kesalahan. Ini kan kalau pakai logikanya fikih sudah neraka perempuan ini, wong pekerjaannya itu. Hmm. Tapi kebaikannya yang satu-satunya itu, bahkan berhubungan dengan anjing, itu membuat dia diampuni dan bisa masuk surga. Jadi jangan putus asa kalau kita bergelimang dosa. Pasti ada titik-titik kebaikan, kebenaran dalam diri kita yang siapa tahu mengundang ridhonya Allah. Jadi, nah ini wisdom yang pertama. Kalau ini berdasarkan gambar yang dalam titik putih ada satu titik hitam, dalam titik hitam ada satu titik putih. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka Hmm. kebenaran, kebaikan apapun yang kita merasa kita miliki, pasti ada kurang. Juga manusia itu bukan binatang, bukan benda yang totalitas salah. Pasti ada sisi. Ya sebut saja siapa penjahat paling jahat, nanti pasti ada bagian kebaikan dan kebenaran. Mungkin saat dia memberi makan anak-anaknya, mungkin saat dia makan untuk dirinya sendiri, itu kan juga kebaikan wajib. Diri kita ini Hmm. amanatnya Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa totalitas layak kita sebut jahat. Selalu ada sisi-sisi yang baik dalam kejelekan dan selalu ada sisi-sisi kurang kesalahan dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Yang kedua, ini wisdom kedua. Kalau ini buahnya adalah keburukan. Jadi dermawan itu baik. Terlalu dermawan itu biasanya terus buruk. Terlalu dermawan itu mungkin miliknya diberi. Hmm. Gimana Mas Faiz, terlalu dermawan tadi miliknya gimana? Oh, oke. Sebentar ya. Oh, oke, bentar. Ya, yin yang ya namanya juga ya. Sebentar, Baik, teman-teman. Udah, oke, sip. Ya, oke. baik. Oke, boleh di-share screen lagi Mas Faiz. Oke, Jadi, aman, sip. ya, ini khawatirnya waktunya habis karena nunggu sinyal ini ya malam hari ini. Nggak apa-apa Mas Faiz, santai aja, tenang kan. Wu Wei. Kita Kita belajar Wu mendahului Wei malam. Malam hari ini kita belajar Wu Wei.
di luar kuasa, dipaksa juga enggak bisa kalau sinyalnya lemot. Betul, betul. Oke, udah oke, udah oke. Oke ya. Jadi yang kedua, baik jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti jatuhnya jadi buruk. Ini. Bahkan sebaliknya juga begitu. Buruk itu kalau keterlaluan, jangan khawatir. Pada saatnya akan justru melahirkan kebaikan. Melahirkan kebaikan itu maksudnya akan muncul orang-orang yang terinspirasi untuk melawan keburukan itu. Itu kan kebaikan. Jadi zolimnya Fir'aun akan memicu munculnya Musa. Jadi, itu berarti keburukan akan juga memicu munculnya kebaikan. Ya sama seperti penyakit akan menjadi mendorong lahirnya ahli kesehatan dokter. Dokter ini kan kebaikan, penyakit itu keburukan. Nah, jadi logikanya seperti itu. Itu namanya yin yang. Jadi baik yang berlebihan, buruk. Kalau ini mudah. Tapi ternyata sebaliknya juga begitu. Buruk yang sudah ekstrim, jangan khawatir. Akan muncul tandingannya yang baik. Kalau buruk yang kecil-kecil itu kan kita sering tidak sadar. Orang tidak akan melawan, orang tidak sadar. Tapi buruk yang besar, yang luar biasa, justru akan menginspirasi lahirnya kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan untuk menaklukkan keburukan tadi. Nah, itu kebalikannya. Oke, jadi itu wisdom yang kedua. Jadi maknanya yin yang. Berarti memang berlebihan itu sesuatu yang kalau dalam bahasa akhlak itu tidak terpuji. Baik berlebihan juga ternyata juga tidak hanya batin, lahir kan juga begitu. Makan yang berlebihan tidak terpuji. Minum berlebihan tidak terpuji. Sekarang banyak penyakit karena kita berlebihan. Saya curiga jangan-jangan munculnya virus corona ini semacam menandingi kehidupan kita mungkin. Ini kan semacam antitesisnya. Kita ini serba mungkin berkerumun, serba hura-hura, serba tidak kontrol. Tiba-tiba muncul tandingannya namanya corona yang memaksa kita berefleksi ke dalam, ke rumah kita masing-masing. Itu mungkin bisa dipahami ke sana. Karena alam akan selalu mencari keseimbangannya. Kalau kita sudah berlebihan, tidak seimbang, alam akan dengan tadi alirannya, dengan wuwenya akan mencari keseimbangannya sendiri. Termasuk mungkin wujud keseimbangan. Nah, itu jadi kebaikan yang berlebih akan berbuah keburukan. Keburukan akan memicu munculnya kebaikan. Yang ketiga ini mungkin kita lebih paham, semakin terima. Ini kalau ini mungkin kita sudah setuju ya, banyak logika-logika yang menjelaskan ini. Kalau dulu guru saya menjelaskannya menggunakan logika talang. Mungkin Bapak Ibu ngerti talang ya, jalannya. Ya, jadi ketika kita dermawan, banyak memberi, maka kita oleh Allah katanya guru saya akan diposisikan sebagai sumbernya rezeki bagi orang lain. Jadi jalannya rezeki bagi orang lain. Karena Allah ngerti kalau kita itu mudah memberi, oh rezeki untuk orang itu lewat kita, rezeki untuk orang sana lewat kita. Jadi semakin kita banyak memberi, semakin kita diposisikan sebagai jalannya rezeki untuk orang lain. Itu yang dimaksud talang. Talang itu kan bukan penampung air, tapi dia hanya kelewatan air. Tapi sekedar kelewatan kan tetap basah. Jadi meskipun hanya kelewatan, dia tetap juga kan dapat air namanya. Nah, itu maka kita semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Semakin kita pelit, ya kita semakin kekurangan. Jadi ini logika yin yang ketiga. Jadi wisdom ketiga menurut saya buahnya yin yang itu ya. Mari kita biasakan
berbagi, biasakan memberi apapun yang kita punya, termasuk ilmu. Mungkin karena tiap malam belajar di dialog positif ini, kita punya banyak wawasan baru, ilmu baru. Tidak apa-apa, ayo sering berbagi. Semakin Hmm. sering berbagi, percaya, jadi semakin tambah wawasannya. Justru belajar yang paling efektif itu dengan cara mengajar. Hmm. Jadi dengan cara berbagi. Maka monggo ini bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang sedikit banyak sudah punya banyak wawasan-wawasan keilmuan yang manfaat. Monggo kita share, kita bagi ke teman-teman kita. Insya Allah nanti justru kita sendiri yang akan semakin berlimpah keilmuannya. Jadi semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Ya kalau harta mungkin kita masih belum level lah ya sama yang banyak-banyak hartanya itu. Tapi kalau ilmu mungkin sedikit-sedikit kita bisa berbagi. Maka jangan eman-eman berbagi ilmu. Jangan, wah ini ilmu kelas tinggi eman-eman nanti saya simpan kalau ada yang ngundang yang anu enggak. Justru semakin kita bagi akan semakin kita dapat banyak. Oke. Oke, jadi yang ketiga itu. Yang keempat, wisdomnya adalah semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Wah ini kayak anu ya. Ini Yang kayak kemarin fisika ada nih ya. share-sharean itu kan. Ya, itu kan nanti ada yang bikin meme itu kan, kalau berarti kalau kita merasa hidup kita berat, banyak tertekan, jangan-jangan kita memang terlalu banyak gaya. Iya benar benar. Jadi, kalau fisika itu kan gitu, semakin besar gaya, semakin banyak tekanan. Contoh paling mudah, kalau kita melempar bola ke tembok, semakin keras kita melempar, ya baliknya akan semakin keras juga. Oke. Kalau kita menyiksa orang dengan keras, balasannya pada kita juga akan sekeras sebagaimana kita menyusahkan dia. Jadi semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Jadi maka di yang keempat ini ya kita harus mengkontrol perilaku, mengkontrol tindakan. Karena efeknya tetap kepada kita sendiri. Kebaikan apa keburukan yang kita lakukan, baliknya ke kita sendiri. Sekecil apapun. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran. Nah, ini semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Kemudian yang kelima, di balik musibah ada karunia. Di balik karunia ada amanah. Lanjutannya begitu pasti. Hmm. Ada tanggung jawab. Jadi ini juga prinsip yin yang sebenarnya. Kita hari ini merasa disusahkan oleh Quran. Kalau tidak ingin susah, coba dicari bagian karunianya. Dengan corona ini, keuntungan apa yang saya dapat? Pasti kamu, tidak mungkin tidak. Hanya saja selama ini kita sibuknya dengan kesulitan kita. Seolah-olah hidup kita itu isinya sulit semua gara-gara corona. Padahal mungkin ada bagian-bagian anugerah dan karunia-Nya. Jadi balik musibah ada karunia. Dan juga jangan lupa ketika ada karunia, di balik itu ada tanggung jawab, ada amanah. Misalnya dengan pandemi ini kita akhirnya bisa introspeksi, kita sadar mana yang baik, mana yang buruk, kita sadar kekurangan kita selama ini. Kesadaran ini nanti berlanjut pasti ada tanggung jawabnya. Jadi selanjutnya bagaimana kalau sudah sadar? Itu tanggung jawab. Ini yang disebut yin yang. Jadi di balik kesulitan ada hikmah. Kalau sudah dapat hikmah, ada tanggung jawab. Begitu dapat tanggung jawab, ya ada kesulitan baru. Tapi jangan khawatir, balik itu ada hikmah lagi baru. Kalau ketemu hikmah lagi, ada tanggung jawab lagi. Itulah hidup. Jadi ini yang disebut kita mengalir saja, kita ikuti alirannya. Terus versi yin yang juga
pujian bisa membuat terlena, tapi celaan membuat waspada. Wah, ini keren nih. Ini Ini keren. ya, kalau kita dipuji orang, itu kan alhamdulillah berarti kita baik, tapi hati-hati. Jadi dipuji terus kita jadi terlena. Wah, saya sudah baik berarti selesai, mandek kita. Tidak berkembang lagi. Tapi kalau dicela orang, itu kan kita terus introspeksi. Loh, aku kok dikritik orang ya, aku kok dimarahi orang ya, berarti ada yang kurang ini. Aku harus memperbaiki diri. Ini membuat kita waspada. Berarti Jadi celaan itu perlu ya, Mas Faiz ya? iya, kalau tidak ada yang Hmm. mencela itu masih bagus. Karena kalau dalam dunia percintaan itu sebenarnya yang paling tragis itu bukan dibenci atau dicela, tapi dicuekin. Kirain diputusin. Dicuekin ya. Oh, oke, Yang oke. itu paling sakit. Kalau dimarahi, dicela itu masih mending. Tapi kalau dicuekin itu sudah kiamat. Sudah. Berarti tidak dianggap sama sekali. Wah, ini langsung ada yang komen alhamdulillah sering dicuekin. Wah, berarti udah wu wei. Ini udah yin yang nih berarti nih. Padahal ya, kelihatannya online kok tidak bales-bales. Gitu. Ini bukan di read doang, nggak dibales. Centang biru udah aja ya. Wah, ternyata ini mulai keluar asli-aslinya nih Mas Faiz mulai ada yang merasakan gitu ya. Jadi langsung komen Iya. semuanya di sini. Nanti nanti kalau dimarahi kok cuma dibaca. Lu kan Al-Quran perintahnya Iqra. Suruh baca saja, tidak disuruh nulis. Jadi makanya tidak dibales. Oke, oke. Itu alasan yang bagus Mas Faiz. Terima kasih. Itu ilmu mantap malam hari ini ya. Ada dalilnya, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya Al-Quran Mm-mm. perintahnya Iqra. Baik, Oke, jadi ini yin yang oke. pujian bisa membuat terlena, celaan bisa membuat kita waspada. Jadi padahal pujian itu menyenangkan, tapi hati-hati efeknya bisa membuat terlena. Celaan itu kadang menyakitkan, tapi alhamdulillah bisa membuat kita jadi waspada. Ini yin yang. Jadi biar kita tidak mengeluh terus kalau dicela dan juga tidak terlalu lupa diri kalau banyak dipuji. Nah ini hidup itu kan gitu, ada ngegasnya, ada ngeremnya. Ini penting untuk kita ngerem biar tidak Hmm. berlebihan ketika ada pujian dan ada celaan. Ini wisdom babak pertama. Terus wisdom babak kedua. Ada banyak wisdom yang Oke, dari wah babak pertama aja udah dalam banget nih ya. Kita next nih iya. wisdom babak kedua nih ya. Nah, yang kedua awal. Kebebasan sejati itu justru terletak pada pengetahuan kita tentang batas. Jadi kita ini kan sering memimpikan kebebasan. Dengan definisi kita bebas apa saja. Hmm. Tapi jangan lupa, kalau dalam apa saja itu kita lupa dengan batas, maka kebebasan yang hakikat fitrah itu bisa jadi bencana dalam hidup kita. Oke, Ini oke. kan kelihatan tabrakan. Yang satu bebas, kok yang satu dibatasi. Tapi implementasi kebebasan yang lupa terhadap batas, itu hasilnya adalah kerusakan. Oke. Berarti kalau kita bicara kemerdekaan juga bukan masalah Itu merdeka semerdeka-merdekanya, tetapi kita tahu batasan gitu ya, Mas Faiz ya? Mas Faiz ya, cek. jadi Ya, tahu oke. batas. Itu Hmm. penting. Jadi, Hmm. karena kadang-kadang orang sering mendefinisikan bebas itu melakukan apa saja boleh, iya, tapi ada koridornya, ada Hmm. batasnya. Kalau Hmm. kita lupa dengan batas, kebebasan yang itu manusiawi, hasilnya justru bisa meruntuhkan kemanusiaan. Nah, jadi kebebasan sejati terletak kepada pengetahuan. Oke, pengetahuan akan batas ya. Oke. Norma-norma sosial budaya itu sebenarnya pelajaran tentang batas. Hmm. Jadi tidak bisa kita mau apa saja. Nah,
Ini teori wisdom babak kedua. Ini penting. Anak-anak muda biasanya pinginnya bebas, nggak mau dikungkung. Oke, bebas dalam definisi freedom of dari oke. Tapi ada yang kedua, bebas untuk freedom for. Nah, ini yang kita harus mengerti batas. Jadi, kalau dalam filsafat kebebasan kan ada dua jenis kebebasan itu, bebas dari dan bebas untuk. Nah, yang bebas untuk ini loh kita harus ngerti batas. Ketika kita lupa batas, hasilnya bisa tragedi kemanusiaan. Oke. Maskulin ada feminin. Dalam yang feminin ada maskulin. Itu tulisannya kebalik. Jadi dalam yang maskulin ada feminin, dalam yang feminin ada maskulin. Jadi kita kan selalu mendikotomikan 100% laki-laki dan perempuan, feminin dan maskulin. Nah, ada teori ini saya untuk mudahnya saya bawa saja teorinya. Ada seorang psikolog namanya Carl Gustav Jung. Carl Jung, ya. Ya, jadi dia ini punya teori anima dan animus. Anima itu sisi feminin dalam diri seorang pria. Animus itu sisi maskulin dalam diri seorang perempuan. Nah, ini berarti dalam diri saya ini ada unsur femininnya, dalam diri Mas Abu ada, dalam diri ibu-ibu yang perempuan ada unsur maskulinnya. Ini anima dan anima. Mengapa muncul ini kalau menurut Jung? Karena laki-laki dan perempuan ini sudah bersanding ratusan ribu abad. Tidak mungkin tidak saling mempengaruhi secara DNA. Pasti saling mempengaruhi. Jadi dalam yang maskulin ada yang feminin, dalam yang feminin ada yang maskulin. Nah, ini yang menyebabkan jadi kita yang laki-laki tertarik pada perempuan, yang perempuan tertarik pada laki-laki. Mengapa? Ada kandungan yang bisa kita pahami. Jadi dalam diri yang saya, yang laki-laki, ada animanya. Yang di situ saya bisa memahami perempuan, tertarik kepada perempuan. Nah, ini teorinya Jung. Jadi anima dan animus inilah jembatannya laki-laki memahami perempuan, perempuan bisa memahami laki-laki. Oke, udah aman nih kayaknya Mas Faiz, udah aman. Aman ya. Bismillah, kita lanjutkan. Sip, semangat ya Mas, semangat semuanya ya. Wu Wei, Wu Wei. Yeah. Ini memang temanya Oke. Saya lanjutkan. Biar enggak pakai share screen, sudah mungkin suara saya terdengar. Oke, siap Mas Faiz. Dan nanti teman-teman kalau PowerPoint-nya nanti insya Allah habis ini Mas Faiz kirim ke saya, nanti saya kirim di grup gitu ya. Siap, baik Mas Faiz, terima kasih. Baik, saya lanjutkan tadi yang wisdom babak kedua. Jadi ada kalimat begini. Jadi kebesaran Tuhan itu tersembunyi di balik keindahannya. Ini tadi saya mau bilang bahwa tajallinya Tuhan, atau kalau dalam bahasa tasawuf itu tampilnya Tuhan di muka bumi ini, itu coraknya dua, yaitu lewat jalur keagungan atau yang dikenal sebagai kebesaran, atau kalau dalam bahasa Arab jalaliyahnya, dan juga lewat jalur keindahan. Ini yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai jamaliyahnya. Oke, Jalal dan Jamal itu ya Mas Faiz ya yang sering kita dengar ya.
Ya, jadi jalal dan jamal. Kita melihat gunung misalnya. Gunung itu punya daya luar biasa yang menakutkan. Itu berarti aspek jalaliyahnya. Tapi di sisi yang lain, gunung itu sangat indah. Nah, itu aspek jamaliyahnya. Hmm. Kita lihat manusia. Manusia itu yo indah kalau dilihat dibandingkan dengan makhluk yang lain. Di balik manusia ada daya yang luar biasa juga. Ada kekuatan yang luar biasa juga. Itu menunjukkan jalaliyahnya Allah. Jadi dalam segala sesuatu ada aspek jalaliyah dan ada aspek jamaliyah. Nah, ini wisdom yang selanjutnya. Terus, nah ada lagi lanjutannya. Kalau sesuatu itu terlalu dominan, maka kebalikannya yang akan tumbuh. Hmm. Ya, jadi misalnya kalau kita terlalu ekstrim anti apa, itu kadang-kadang secara tidak sadar kita sedang menumbuhkan kebalikannya. Oke. Misalnya kita anti kelompok tertentu misalnya. Pokoknya Hmm. nggak harus. Itu kadang-kadang secara tidak sadar kita justru membuat dia eksis, membuat dia besar. Nah, ini Hmm. salah satu contoh. Kalau kita terlalu dominan, terlalu superpower, justru yang kayak tadi, kita gencet dengan gaya tadi, dia bisa balik Hmm. bola tadi. Baliknya Hmm. lebih keras. Jadi semakin kalau tadi contohnya Fir'aun, semakin Fir'aun ini zalim, semakin kuat Musa. Oke. Jadi semakin ada represi, semakin kuat fight back-nya. Nah ini Hmm. wisdom selanjutnya dari yin yang. Makanya agama melarang kita berlebihan dalam hal apapun. Tadi ada wisdom yang di depan. Tadi juga melarang kita untuk berlebihan. Hmm. Nah, wisdom selanjutnya. Semakin besar harapan, semakin besar ketakutan. Hmm. Nah, kita ini kan punya banyak harapan macam-macam. Ingin ini, ingin itu. Ya semakin banyak harapan, ketakutan-ketakutannya tambah. Baik ketakutan gimana kalau harapan tadi tidak terpenuhi. Atau juga ketakutan gimana kalau yang saya inginkan ini ternyata tidak jadi nantinya. Jadi harapan dan ketakutan itu dua hal yang saling ada. Ketika ada harapan, di balik harapan itu ketakutan. Makanya kalau dalam tasawuf itu khauf dan roja itu satu paket. Hmm. Oh, ya, jadi orang yang kok hanya takut saja sama Allah atau takut saja sama apapun, sama setan, sama kalau dia tidak punya roja, hidupnya akan putus asa. Apalagi hidup ini begitu beratnya, khawatir dosa, khawatir ini, khawatir itu. Ketika sama sekali tidak ada rojak, hidupnya akan putus asa. Hmm. Kebalikannya, orang yang hidupnya harapan saja, keinginan-keinginan saja, tidak ada ketakutan sama sekali, hidupnya akan ngawur, sembrono. Hmm. Jadi tidak terkontrol. Maka harapan harus diimbangi ketakutan. Hmm. Ketakutan harus dikuatkan dengan harapan. Jadi ini juga jenisnya menurut saya yin dan yang. Oke. Jadi Jadi kalau ada dua-duanya tipikal yang saya nggak takut apa-apa itu juga bahaya ya Mas Faiz ya? bahaya. Kalau orang tidak takut sama sekali biasanya sembrono. Malah tidak perhitungan. Hmm. Jadi kalau saya pakai istilah ngegas sama ngerem tadi, kalau kita ngegas terus bahaya, tidak ada remnya. Hmm. Tapi kalau kita ngerem terus, tidak jalan-jalan kita direm terus, tidak jalan-jalan. Oke. Tabrakan, kekhawatiran itu malah tidak jalan. Jadi
Hidup ini ya ngegas, ya rem. Ya harapan, ya ketakutan. Tidak masalah. Ya khauf, ya roja. Jadi ini titik-titik yin dan yang dalam hidup. Ada harapan, ada ketakutan. Oke, selanjutnya. Dunia adalah ladangnya akhirat, akhirat adalah kendalinya dunia. Ini juga menurut saya pasangan yin dan yang. Jadi dunia ini kan tempat kita berbuat, tempat kita melakukan sesuatu dengan orientasi akhirat. Tapi sebaliknya, adanya akhirat itu mengontrol hidup keduniaan kita biar tidak kacau, biar tidak senang-senang, biar tidak rusak. Jadi akhirat jadi kendalinya dunia. Sebaliknya dunia jadi bekalnya akhirat. Ini pasangan yin yang. Orang tidak bisa meninggalkan salah satu. Kesuksesan hidup kita di akhirat ditentukan oleh kesuksesan hidup kita di dunia. Jadi ini rumusnya itu. Maka dunia adalah ladangnya akhirat, akhirat adalah kendalinya dunia. Kalau berbicara lebih dalam tentang hakikat akhirat itu sebetulnya apa sih Mas Faiz? Akhirat itu maknanya tuh apa sih sebetulnya? Oke, kalau dari letterleknya akhirat itu kalau bahasa ilmu kalamnya sesuatu yang akhir yang kita tuju. Jadi itu akhirat. Di situ adalah kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini. Itu kalau secara teologis. Jadi ini kalau secara filosofis, keniscayaan adanya akhirat itu adalah kesimpulan dari keniscayaan bahwa kita harus benar, kita harus baik, kita harus indah. Kalau hidup ini hanya berhenti di dunia, banyak orang yang baik, banyak orang yang benar, banyak orang yang hidupnya tertib tapi susah terus, sengsara terus sampai dia meninggal. Kalau seperti ini kan rasanya hidup ini tidak adil, wong dia orang baik kok sampai meninggal susah terus. Kalau hanya berhenti di hidup ini, di meninggal di dunia, maka ada banyak ketidakadilan. Maka kesimpulannya pasti ada hidup sesudah dunia ini. Itu pandangan teologisnya begitu. Nah, ada juga pandangan versi filosofi. Jadi filosofi itu akhirat itu kalau dalam bahasa filsafat yang teleologis itu tujuan. Akhirat itu adalah tujuan. Jadi setelah tindakan dipancang, setelah segala aktivitas dilaksanakan, maka ketemulah kita dengan akhirat. Makanya ada istilah walal akhiratu khairul laka minal ula kalau pakai bahasanya Al-Quran. Jadi kalau kita rajin, kita akan ketemu akhirat namanya pinter. Kalau kita tekun, kita akan ketemu akhirat namanya sukses. Dan itu pasti. Jadi akhiratu khairul laka minal ula. Itulah akhirat. Ini makna filosofisnya. Jadi kalau kita hemat, kita akan ketemu akhirat namanya kaya. Itu akhirat. Itu logikanya seperti itu. Oke, baik. Ya kalau dimensi besarnya ya seperti yang ada di teologi. Oke, kita sudah ketemu dengan wisdom paket 2. Sekarang wisdom paket ketiga yang sehubungan dengan yin dan yang. Nah, yang paket ketiga ini yang pertama kalimatnya begini. Semakin aku banyak ilmu, semakin aku tidak tahu apa-apa. Ya, kita kan sering mendengar yang kalimat ini ya. Jadi
Justru orang itu semakin bijaksana kalau dia sadar dia semakin tidak tahu apa-apa. Jadi ini sebenarnya logis. Orang itu semakin dia tahu sesuatu, dia akan sadar bahwa ternyata lebih banyak yang dia tidak tahu. Oke. Oke. Ya, ya contoh sederhananya begini wes. Misalnya kita punya teman, kemana-mana bareng-bareng. Tiba-tiba ada di antara teman kita yang pacaran. Sudah lama pacaran, kita baru tahu sekarang. Loh, begitu kita tahu bahwa teman kita dua ini pacaran, itu kan terus muncul banyak pertanyaan. Oke. Janjiannya kapan, ya kan, nembaknya di mana, dulu pendekatannya seperti apa. Lalu kan pertanyaannya sekarang jadi banyak. Iya, iya. Saya rasa banyak yang mengalami di sini Mas Faiz. Ini dari kelihatannya Iya. begitu Mas Faiz ngomong gitu tadi Jadi, senyum-senyum, banyak yang senyum-senyum ya. lah ya. Jadi ternyata satu pengetahuan melahirkan banyak pertanyaan. Loh itu kan orang terus jadi, wah ya ternyata saya itu banyak enggak tahu selama ini. Tak pikir biasa-biasa saja, ternyata juga sudah lama tuh pacarannya. Nah, semakin kita banyak ilmu, semakin tidak tahu apa-apa. Mungkin Hmm. teman-teman yang tekun mengikuti dialog positif ini sangat paham kalimat ini. Karena setiap malam kita mind blowing, kaget. Loh ada pandangan begitu. Loh ada wawasan begitu. Itu kita semakin sadar bahwa wah selama ini ternyata saya itu tidak ngerti apa-apa. Banyak sekali hal yang saya belum tahu. Dan kita semakin ingin banyak tahu lagi. Semakin ingin mengejar pertanyaan-pertanyaan baru. Oke. Jadi Tapi kalau misalkan ada kesadaran yang justru malah dia tidak mau membuka pengetahuan yang baru gitu Mas Faiz, berarti dia nggak masuk ke wisdom itu ya sendiri ya sebenarnya ya? ya, jadi dia di luar wisdom sebenarnya yang wisdom itu, yang wise itu orang selalu merasa bahwa pengetahuanku belum cukup. Itu kan nama Oke. lainnya itu. Mm-mm. Jadi begitu orang merasa aku sudah tahu, dia akan berhenti. Jadi saya sudah ngerti kok. Ketika ada orang bilang seperti ini kan pasti dia akan berhenti. Tidak akan Oke. mau belajar lagi. Maka Mm-mm. justru kebijaksanaan itu ketika orang menyadari bahwa dia masih butuh di-upgrade lagi pengetahuannya. Oke. Masih banyak hal yang saya belum tahu. Nah ini wisdom yang selanjutnya dari yin dan yang. Terus wisdom lagi paket ketiga, kesempurnaan manusia terletak justru pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan. Hmm. Nah, ini juga mungkin kita bisa mudah paham. Kita ini kan ingin jadi orang yang banyak di segala hal, yang perfect. Pokoknya ingin kita pokoknya yang paling top lah semuanya. Tapi sebenarnya justru kesempurnaan kita itu ketemunya pada kesadaran bahwa kita ini tidak mungkin bisa sempurna. Oke. Oke. Jadi kita itu akan sampai pada titik sempurna ketika kita rela untuk tidak sempurna. Hmm. Nah ini juga menurut saya penting karena banyak orang yang hidupnya hanya dapat capeknya saja. Hmm. Karena waktu dan tenaganya habis mengejar kesempurnaan. Jadi Itu dalam banget ya. Hidupnya cuma cara dapat capeknya karena ngejarnya sempurna, jadi nggak kerasa dia bahwa dia capek aja gitu ya. Oh, jadi oke. ini juga menurut saya perlu dipahami. Jadi ada kesempurnaan dan ketidaksempurnaan itu ternyata ya satu paket. Jadi ketika kita ingin sempurna, justru letaknya pada kita menerima kalau kita ini tidak sempurna. Hmm. Oke. Terus, pokoknya ini banyak wisdom-wisdom seperti ini yang nyambung dengan yin yang. Oke. Nah, saya bawa lagi ada wisdom. Di balik kemenangan ada beban. Di balik kekalahan ada kebebasan. Oh, Hmm. ini kan menang kalah ini kan biasanya kita letakkan yang menang itu yang kalah apalagi ngalah itu yin. Kemudian yang
menang berarti sukses, kalah berarti hancur. Ternyata tidak begitu. Oke. Menang itu bisa jadi beban yang baru. Kalah berarti dia bebas. Ya mudahlah, pilkada misalnya. Hmm. Ketika seseorang menang, itu kan alamat dia dapat beban yang baru. Oh, Tanggung jawab yang baru. oke. Dan yang kalah, dia justru sebenarnya bebas. Dia tidak Hmm. dituntut apa-apa lagi. Oh ternyata kemenangan itu, di balik itu ada beban, sementara kebalikannya, kekalahan itu, di balik itu ada kebebasan. Hmm. Hmm. Nih, kalau dalam wayang itu bahkan ada cerita betapa tidak jelasnya antara kalah dan menang. Ada cerita ketika Raden Arjuna itu perang sama Adipati Karna. Itu kalau dalam wayang. Ini sebenarnya saudara kandung tapi tidak ngerti. Terus perang. Hmm. Yang menang Arjuna. Tapi ketika orang memahami ceritanya secara utuh, sebenarnya yang menang ini Karna. Arjuna Hmm. ini justru setelah menang dia sedihnya luar biasa karena dia tidak sadar membunuh kakaknya sendiri. Iya, iya, Nah, iya, iya. karena ini yang akhirnya tewas justru ketika dia dibunuh oleh adiknya, dia jadi mulia karena orang akhirnya jadi kasihan padanya, orang jadi respect padanya, orang jadi hormat padanya saat ketahuan bahwa dia saudaranya Pandawa. Nah, Hmm. ini yang menurut saya absurdnya kemenangan dan kekalahan. Kadang-kadang justru yang kalah ini yang mendapat kemuliaan dan yang menang justru yang mendapat kehinaan. Jadi ini tidak selalu ini yin yang namanya. Pangeran Diponegoro itu kan kalau kita bercerita itu kan sebenarnya beliau ini kan kalah perang Hmm. melawan Belanda, ditangkap. Tapi Hmm. kekalahan beliau menghadirkan kemuliaan. Sementara Belanda yang kita anggap menang, dia yang dengan trik itu kita pandang dengan hina. Hmm. Nah, inilah logika kalah menang dalam hidup. Jangan dikira menang mesti senang, mesti sukses, mesti berhasil, mesti enak. Tidak selalu. Kalah juga begitu. Oke. Banyak peristiwa yang kekalahan justru menghadirkan kemuliaan, sementara kemenangan menghadirkan kehinaan. Nah, itu wisdom selanjutnya. Ini pasangan-pasangan yin ya. Baik. Terus. Nah, kalau ini peribahasa yang mungkin kita sering mendengar. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya mengguncang. Hmm. Hmm. Ya, ini sering kita dengar ya. Ini kan seolah-olah hidup ini milih. Kepingin nyaman, ndak ada gangguan angin, tapi kita rendah. Hmm. Atau ayo tinggi, tapi nanti kita ndak akan nyaman karena diguncang terus oleh angin. Ah, ini yin Hmm. yang. Hidup itu begitu. Oke. Jadi yang tinggi malah susah, yang rendah biasa-biasa, yang nyaman. Tapi dalam ketinggian kita dapat fasilitas-fasilitas nikmatnya hidup tinggi. Mungkin bisa melihat bawahnya. Tapi ya resikonya kita berhadapan dengan angin yang mengguncang. Inilah Hmm. hidup. Makanya tadi anjurannya wu wei, mengalir saja. Kalau memang saatnya tinggi ya ayo tinggi, tapi ya siap-siap kena angin mengguncang. Kalau belum tinggi ya tidak masalah, diikuti saja dan malah nyaman, kita tidak dapat banyak fasilitas. Hmm. Atau kayak tadi, kalau memang jatahnya kalah, ya kalah saja. Wong kalah tidak ada hubungannya dengan kemuliaan dan kehinaan. Dan seterusnya. Ini cara berpikir Wu Wei tadi. Diikuti saja. Oke. Oke. Kalah Ini bukan masalah filosofi. terhina gitu ya Mas Faiz ya, itu penting sekali sih, Iya, kalah itu bukan masalah hal buruk, bukan terhina, tetapi iya, justru di kekalahan itu ada kebebasan ya, itu keren sih, itu superb iya. tuh. Jadi di balik kekalahan itu kita kan akhirnya jadi bebas sudah, aman, tidak ada beban lagi, tidak ada tanggung jawab lagi. Tuh, Mhm. ini lanjutan dari falsafah Wu Wei tadi yang menerjemahkan yin yang. Baik, itu tadi
paket ketiga yang saya bawa tentang kebijaksanaan yin yang. Terus ini masih ada waktu toh Mas Abu? Boleh 10 menit lagi Mas Faiz, habis itu nanti kita 10 tanya menit jawab. lagi ya. Iya. Oke, baik. Saya tambah kalau gitu paket keempat. Saya punya paket banyak kalau yin yang. Aduh, paketnya seru-seru nih ya. Iya, Oke. yang Oke. yang agak seret paket internetnya makanya putus-putus ini. Paket WW-nya banyak tapi paket Iya, paket internetnya internet terbatas. banyak, paket internetnya ini yang putus-putus. Oke. Oke, baik. Nah, ini juga ada semacam kontradiksi. Kebahagiaan akan hadir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Hmm. Ini agak dalam ini. Selama kita masih sibuk mengejar kebahagiaan, ya kita hakikatnya belum ketemu kebahagiaan. Oke. Ini kalimat ini bisa saya ganti ya, kebahagiaan itu sekarang saat ini kita terima situasi kita apa adanya, itulah bahagia. Hmm. Jadi bukan sesuatu yang kita kejar jauh, kita inginkan, kita cari-cari. Selama kita mencari, mengejar, itu alamat sebenarnya kita belum bahagia. Oke. Jadi justru kuncinya bahagia itu saat kita tidak menginginkan lagi kebahagiaan, menerima apa adanya, maka di situ kebahagiaan lahir. Oke. Oke. Ini kalimat seakan-akan kontradiksi, tapi disitulah rahasianya hidup yang mengalir. Jadi tadi ternyata bebas itu ngerti batas, bahagia itu ternyata ketika kita tidak menginginkan kebahagiaan. Wah, mantap. Kemudian ya, jadi ada lagi ini, kalau ini agak kontradiksi juga. Misalnya begini, untuk terhindar dari rasa sakit, kita harus siap merasakan sakit. Hmm. Nah, ya contoh paling mudah ya. Untuk tidak naik kolesterolnya, kita harus siap menderita, tidak banyak makan gorengan. Oke. Nah, Oke. jadi ini berarti untuk menghindari sakit, modalnya kita siap sakit. Hmm. Ya, jadi Hmm. ini seolah-olah kontradiksi, tapi rumusnya hidup begini memang. Untuk Oke. mencari api ya kita butuh korek. Korek itu kan sebenarnya jenisnya api, tapi untuk bakar-bakar kita mencari api, bekalnya juga api. Nah, sama, untuk menghindari rasa sakit, banyak orang yang justru dengan jalan merasakan sakit. Oke. Nah, terus saya lanjutkan lagi biar nyampe terakhir yang babak 4. Hmm. Keinginan untuk merasakan kedamaian justru menciptakan perasaan tidak damai. Ini sama Oh. seperti kebahagiaan. Mhm. Jadi kalau memang kita ingin damai, ya sudah kita terima situasi hari ini. Kita nikmati kehidupan kita saat ini. Jadi disitulah nanti kita ketemu kedamaian. Hmm. Tapi kalau kita bagaimana, mari kita menciptakan kedamaian, terus isinya begitu, itu sebenarnya justru menunjukkan kita sedang tidak damai. Oke, oke. Ya, Semakin ngajak damai, semakin berusaha ya, damai, semakin nggak ya. damai ya. Oke, Ya, oke. semakin menunjukkan berarti kita ini tidak damai. Kita sibuk ingin mencari kedamaian, itu menunjukkan sebenarnya kita ya tidak damai. Sama seperti tadi, sibuk mengejar kebahagiaan ya berarti kita tidak bahagia. Hmm. Mengejar terus. Hmm. Hmm. Sama dengan ini. Keinginan untuk berani adalah tanda dari ketaatan. Hmm. Ini kan Oke. kita harus berani ini. Kita harus, kalau begitu berarti kita belum berani sekarang, menunjukkan kita sedang takut. Hmm. Nah, Oke. itu paradok-paradok seperti ini menurut saya di antara kuncinya yin yang. Termasuk Hmm. yang terakhir ini saya bawa juga, semakin kita ingin mengontrol orang dengan ketat, biasanya situasinya akan tambah kacau. Hmm. Nah, ini penting nih. Ini penting nih. Ya.
Jadi ini rumus chaos dan order. Jadi orang itu, manusia itu, kalau kita atur semakin rigid aturannya, akan semakin kacau situasinya. Jadi ini rumus yin yang juga. Karena manusia itu punya fitro-fitro yang tidak bisa direpresi. Kalau dia terlalu direpresi, justru akan mengacaukan ritme alam. Dia sendiri juga akan memberontak, tidak mau. Makanya kalau kantor-kantor, Bapak Ibu yang alami itu, semakin banyak aturan kan pasti semakin banyak pelanggaran. Jadi karena manusia itu semakin banyak dikontrol, dia akan semakin banyak melawan. Situasi justru akan semakin kacau. Proyeknya sebenarnya kalau manusia bukan kontrol, tapi penyadaran. Nah, kalau penyadaran orang bisa tertib, tapi kalau kontrol orang akan berontak. Anak kita saja kalau isinya hanya perintah dan larangan, pada saatnya dia akan protes, memberontak. Maka semakin kita mengontrol orang lain, situasinya akan semakin kacau. Baik, saya kira itu Mas Abu beberapa Oke. wisdomnya yin yang dalam Ini kehidupan. nggak kerasa banget sih Mas Faiz, meskipun tadi sinyalnya naik turun, tapi ini pas Mas Faiz tadi ada waktu, aku pikir masih jam 9 kurang, ini udah 21.23 dan ini flowing banget. Dan ini mungkin Wu Wei ya, kita bisa mengalaminya Wu Wei. Mengalir saja. Mengalir Ini, saja. Tapi ini ada Wu Wei paling keren sih dari Bu Mayang, katanya gini, supaya kantong tetap tebal harus merasakan menderitanya nggak belanja online gitu ya, kira-kira. nah, Ini paradoks ya, juga nih, bagus nih. ya. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, boleh tepuk tangan dulu buat Mas Faiz ya. Malam hari ini berhasil membuat membuat pikiran kita yang luar biasa ya. Banyak paradoks-paradoks yang kita, bukan itu maksudnya, saya baru menyadari bahwa Mas Faiz, aku tuh belajar Wu Wei itu sekitar 4-5 tahun yang lalu dari ajarannya Alan Watts, Mas Faiz. Jadi Alan Watts tuh banyak sekali berbicara tentang Wu Wei. Tapi malam hari ini apa yang aku nggak ngerti waktu Alan Watts mengatakan, aku jadi maksudnya aku jadi benar-benar terbuka bahwa wah, luar biasa itu satu. Nah, seperti biasa kita akan ada tanya jawab gitu ya, teman-teman, Ibu dan Bapak yang mau mengapresiasi atau bertanya tentang seputar Yin Yang. Silakan yang di YouTube silakan ditulis di chatnya, yang di Zoom juga boleh di chat ataupun raise hand. Oke, sebelum nanti sebentar lagi kita ke Mas Aryo nih. Mas Faiz, ini yang aku ingin tanya gini. Aku tadi dengar Mas Faiz bicara tentang yin yang itu kayak lagi ngaji hikam, Mas Faiz. Aku lagi ngerasa kayak kalimat-kalimat atau ilah itu, Ibnu atau ilah itu yang aku rasakan sama gitu. Nah, artinya aku bisa merasakan ada satu vibrasi yang sama antara Tao tadi, Tao Te Ching dengan tasawuf gitu. Nah, bagaimana menurut Mas Faiz nih dari kedua ajaran ini? Silakan. Ya, jadi ajaran-ajaran yang coraknya spiritual itu sebenarnya standing saja. Isinya biasanya bertemu di satu titik. Jadi kalau teman-teman ingin, jadi kalau biasanya kalau dalam studi agama-agama itu dipisah antara ajaran eksoteris yang lahiriah dengan yang esoteris, yang batin. Nah, semakin mengarah ke yang batin, biasanya semakin menyatu. Jadi nanti kalau teman-teman belajar misalnya mistisisme dalam tradisi agama apa, dengan tasawufnya Islam, dengan pasti ada prinsip-prinsip yang sama. Ini saya menjelajahi banyak khazanah dan nyambung. Makanya wisdom-wisdom yang saya bawa ini, kalau ada waktu bisa saya tunjukkan dalilnya satu-satu, atau mungkin saya hubungkan dengan Imam Ghazali atau dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada semua. Pasti nyambung. Oke. Jadi, karena memang nilai dan prinsip yang dibawa itu sama. Makanya ada teori yang mengatakan kalau ingin kerukunan, kalau ingin saling memahami, saling mengerti, itu sebenarnya ranahnya lebih ke ranah spiritual. Kalau ke ranah yang ranah fisik itu memang hakikatnya perbedaan. Jadi banyak perbedaan. Jadi arahnya ke situ.
Oke, terima Kalau kasih ada Mas yang Faiz. Masih banyak sih bisa, sebenarnya pertanyaan, masih banyak ya. pertanyaannya. Seru banget gitu ya. Jadi lebih menyadari banget bahwa begitu kita masuk ke ranah spiritual, di situ akan menemukan vibrasi frekuensi yang sama gitu ya, dalam tanda petik alirannya ke situ, ranahnya ke situ, jadi lebih universal gitu. Dan malam hari ini kita masuk ke ranah itu yang membuat pemikiran kita dan kesadaran kita lebih universal juga gitu. Terima kasih Mas Faiz, itu jawabannya sangat mind blowing ya. Aku sangat paham sekali akhirnya gitu, dan ya itu tadi aku ngerasa kayak lagi ngaji hikam gitu ya, sama gitu flow-nya, paradoksnya gitu. Dan tadi Mas Faiz bilang bahwa kalaupun nanti ini dilanjutkan, ini semua dalil-dalilnya Al-Ghazali, semuanya ternyata jadi satu gitu. Jadi setuju, tadi keren banget gitu ya. So kalau kita berantem dalam tanda petik, berbeda pandangan dalam tanda petik, yuk kita saling belajar 40 tahun baru ketemu lagi. Jadi intinya adalah berpelukan ternyata ya. Bukan. Dengan Setuju. berpelukan semuanya selesai. Oke. Oke, terima kasih dan terima kasih. Oke, kita ke Mas Aryo dulu. Silakan Mas Aryo. Suara saya jelas ya? Dengar? Jelas Mas Aryo. Aman, silakan. Oke. Ya. Ya, ini karena waktunya terbatas, saya ingin pendek saja untuk mengajukan 2 pertanyaan. Jadi, untuk konteksnya ya, ada orang super kaya tapi miskin berbagi kekayaan. Cuma pamer kekayaan lah, punya mobil, punya atas, punya rumah, punya ini. Tapi di sisi lain juga ada orang yang super miskin tapi hidup bahagia. Nah, dia juga senang pamer, tapi pamer senyum dan pamer tawa. Nah, kemudian pertanyaan pertama, bagaimana caranya supaya ada keseimbangan hidup? Tidak perlu kaya, tidak perlu miskin, yang penting bahagia. Itu pertama. Kedua, tadi soal keseimbangan hidup, tapi bukan untuk skala pribadi, tapi lebih luas, di tingkat RT atau RW. Jadi secara tingkat yang lebih luas itu seperti apa? Terutama di tengah masa pandemi ini yang punya banyak kesulitan ekonomi dan sebagainya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Silakan Mas Faiz, boleh langsung untuk komentari. Silakan. Jadi intinya kalau di gagasan Yin Yang dan Wu Wei ini, apakah itu kebahagiaan ataukah keseimbangan kemasyarakatan, prinsipnya adalah mengalirlah saja. Kalau saya kaya, ya biarlah kaya. Saya berbagi, ya berbagi saja. Saya miskin juga, ya memang jatahnya miskin. Saya diberi sedekah, ya ayo. Tapi semuanya diterima dengan gembira, dengan bahagia. Jadi tidak yang kaya tidak merasa besar, merasa penting, yang miskin juga tidak inferior. Semuanya dinikmati, semuanya dijalan. Jadi kalau ada kalimat yang penting bahagia, ya yang penting bahagia itu maksudnya kita ridhoi, kita terima apapun ketetapannya dalam kondisi apapun. Kalau kita misalnya bersedekah, ya tidak dengan logika bahwa aku ini orang baik makanya aku rajin sedekah, tapi enggak. Ya tugasku memang sedekah. Ini semacam peran kita di dunia, kayak kita di kantor itu loh. Ada wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya memang itu tugasku. Bukan sesuatu yang layak dipuji, memang harus aku lakukan. Justru kalau aku tidak melakukan, ini alam semesta ini tidak akan seimbang. Jadi ini memang setiap orang membawa perannya masing-masing. Maka orang silahkan dinikmati posisi masing-masing, silahkan digembirai posisinya masing-masing, apapun itu, dan jalankanlah tugas sesuai yang jadi tanggung jawabnya. Itulah nanti intinya Wu Wei. Jadi tidak melakukan rekayasa-rekayasa, tidak dibuat-buat, tidak manipulasi-manipulasi, tidak pencitraan-pencitraan. Nah, ya memang harus melakukan itu. Ada yang ngasih jempol, ya oke, enggak ada juga enggak masalah. Followernya banyak, alhamdulillah. Enggak ada follower juga enggak apa-apa. Memang tugasnya ya menyebarkan ilmu, misalnya begitu. Iya. Karena yang followernya banyak belum tentu yang paling bahagia ukurannya gitu ya Mas Faiz. Iya, jadi ukuran bahagia tadi ternyata bahagia itu ya menerima situasi saat ini, itu saja. Oke. Ini sederhana tapi dalam banget ya. Oke, kita nunggu beberapa, ini ada beberapa juga, tapi ada tadi pertanyaan lupa Mas Faiz, ini kayaknya penting banget untuk kita diskusikan bahwa semakin dewasa itu semakin tidak murni Mas Faiz. Tadi kan Mas Faiz mengatakan semakin dewasa semakin tidak murni. Nah,
Kalau menurut logika, seseorang yang semakin dewasa kan seharusnya semakin matang gitu ya, semakin dia akan apa namanya, ya kedewasaan itu mematangkan dalam tanda petik gitu. Nah, so apa yang membuat seseorang semakin dewasa semakin tidak murni itu kenapa, Mas Faiz? Silakan. Ya, jadi mungkin bahasanya bukan semakin dewasa, semakin tua. Oke. Nah, jadi karena usia tua tidak berkorelasi dengan kedewasaan. Jadi banyak orang yang umurnya tambah dan dia tambah tidak murni karena dia tidak wuwe tadi. Jadi dia tidak apa adanya. Jadi dia membuat itu tidak natural dalam hidupnya. Jadi ya tidak natural tadi rumusnya yang di depan tadi tidak sederhana. Tadi kan saya menyebut beberapa rumus tadi, tidak fleksibel dan seterusnya. Tidak apa adanya. Bayangkan anak kecil itu kalau tidak ya tidak. Anak kecil itu kalau senang ya senyum, kalau tidak suka ya nangis. Biasa, nyaman saja. Nah kalau kita begitu dewasa kan banyak palsu-palsunya. Jadi diputus pacar sedih enggak kok aku kuat kok, diam-diam nangis, enggak natural. Jadi ya bilang saja sedih ya sedih, enggak suka ya enggak suka, jadi nyaman. Ya saya enggak suka sih dengan yang seperti itu, tapi kalau memang harus jalan ya jalan saja. Jadi ini yang disebut natural, sederhana, luwes. Jadi terus gembira menerima. Jadi bukan dewasa tapi tua. Kalau dewasa itu harusnya mampu hidup secara natural. Semakin dewasa dia mampu mencari mana yang otentik, mana yang tidak otentik. Ini harusnya begitu. Tapi kadang-kadang kita tambah tua, tambah ingin mencitrakan macam-macam. Mungkin karena terlalu banyak referensi. Sehingga kita lupa diri kita sendiri. Karena kita ingin niru itu, niru ini. Sesuai teori ini, sesuai teori itu. Kita lupa membaca diri kita sendiri. Sehingga kita akhirnya bingung sendiri, memakai topengnya terlalu banyak. Jadi kita lupa wajah kita yang asli yang mana. Oke. Wah ini keren nih, topengnya banyak ya. Nah berbicara masalah topeng tadi, Mas Faiz ini ada yang nanya begini, apakah orientasi memengaruhi Wu Wei? Mungkin orientasi itu keinginan, cita-cita, target, ekspektasi gitu. Itu memengaruhi Wu Wei nggak kira-kira? Silakan. Ya. Jadi manusia itu memang secara alami punya keinginan, punya cita-cita. Tidak apa-apa, biarkan saja itu mengalir. Saya punya keinginan, saya ingin memenuhi keinginan itu. Terpenuhi, alhamdulillah. Tidak terpenuhi, ya sudah, berarti belum waktunya. Itu yang disebut mengalir saja. Jadi bukan direkayasa, bukan dirumit-rumitkan. Tidak. Ya pokoknya saya punya cita-cita, ya oke. Asal cita-cita itu dalam diri sendiri, dari diri sendiri, bukan dimanipulasi macam-macam, dipengaruhi macam-macam. Saya aslinya passion saja memang ingin ini. Dan saya ingin memenuhi itu. Kalau terpenuhi, alhamdulillah. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak apa-apa. Mungkin syarat dan keterangan apa? Syarat dan ketentuan. Bintangnya belum dibaca ya. Belum terpenuhi, jadi nggak jalan. Begitu saja memahaminya. Jadi biar jalan saja, lancar. Nggak harus dibikin rumit. Ya, jadi yang penting otentik dari kita sendiri. Jadi bukan dibuat-buat kayak tadi karena terpengaruh macam-macam. Memang kita ingin itu. Makanya itu yang kita jalan. Cara memahaminya begitu. Oke. Kalau dengar Mas Faiz ngomong semuanya kayak jadi nggak ada masalah gitu ya. Kalau dengar Mas Faiz ngomong semuanya jadi santai gitu. Dan ini luar biasa sekali ya. Oke, Mas Faiz, ini karena udah 2135. Wah, ini sebenarnya catatanku tuh pasti banyak sekali karena udah 2135. Mungkin ini terakhir karena ini datang dari YouTube. Jadi ada pertanyaan Jadi beberapa statement Mas Faiz tadi juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Jadi itu satu jawaban dari pertanyaan yang banyak gitu. Nah ini mungkin terakhir untuk untuk direspon. Saya mau bertanya, kalau dalam perspektif filsafat surga adalah tujuan. Saya memiliki tujuan merasa nyaman, tetapi dengan kesendirian. Apakah memaksa diri berinteraksi termasuk salah gitu? Jadi mungkin dia nyaman dengan kesendirian dan bagaimana dengan berinteraksi itu ya gimana gitu untuk membuat kenyamanan itu. Silakan Mas Faiz. Oke, baik. Ini kalau dalam konteksnya yin yang itu ya setiap orang itu ya punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi ada yang yin, ada yang suka sendiri, ada yang seneng rame-rame.
Jadi kalau versinya yin yang diikuti saja mengalir asal tidak eksklusif. Karena yang yin butuh yang butuh keseimbangan yin. Kalau semua orang menyendiri, tidak ada yang suka rame-rame, dunia ini sepi nanti. Tidak ada yang jualan, tidak ada yang jalan di mall, tidak ada yang... Pasti ada yang ada imbangannya itu. Makanya kita ini saling butuh dengan yang lain. Maknanya yang tadi kan saling mempengaruhi. Jadi saya yang introvert, yang suka pendiam, ini saya jalani hidupku sebagai seorang pendiam introvert, yang lain ekstrovert menjalani hidupnya sebagai seorang ekstrovert. Kita saling melengkapi mengisi dunia ini. Jangan sebenarnya aku sukanya menyendiri, tapi kok katanya orang-orang makhluk hidup itu harus bersosial. Saya paksa-paksain desosialisasi misalnya. Nah, itu terus dia menderita, setiap kali ngumpul orang menderita. Karena tidak otentik sebagai dirinya. Nah, jadi cara hidupnya begitu, mengalir saja, diikuti, dinikmati, tapi jangan lupa kita ini saling melengkapi, saling butuh dengan yang lain. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Teman-teman, Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan buat Mas Fahrudin Faiz yang malam hari ini memaparkan yin yang itu. Aduh, kalau lihat dari teori buku apa dan lain berat banget gitu, tapi malam hari ini ringan. Malam hari ini kita bisa mendapatkan penjelasan yang simple, praktikal, dan saya rasa itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi Mas Faiz, matur nuwun, terima kasih, hatur nuhun atas ilmunya, atas pencerahannya, dan seperti biasa final statement untuk episode 193. Silakan Mas Faiz. Oke, baik. Jadi pesan utama dari filsafat yin yang ini bahwa dasar kenyataan hidup kita itu yang pertama adalah saling berbeda. Jadi kita ini tidak sama. Masing-masing orang punya karakter sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri-sendiri, punya gaya hidup sendiri-sendiri. Tapi jangan lupa, dalam kondisi saling berbeda itu kita dituntut untuk saling melengkapi. Jadi karena setiap posisi ada perannya sendiri-sendiri. Dan kita jangan ngawur karena kita ini saling mempengaruhi juga. Jadi apa yang kita lakukan efeknya tidak cuma untuk diri kita tapi juga berpengaruh ke yang lain. Yang terakhir seperti tadi, kita ini manusia serba kurang, serba tidak sempurna. Nah, kesempurnaan itu justru ketemu jawabannya ketika kita menerima ketidaksempurnaan kita. Dan kita akan bahagia justru ketika kita menerima situasi kita hari ini, bukan dengan mencari-cari kemana-mana. Nah, dari situ ternyata nanti pada akhirnya finalnya adalah berarti memang yang paling dasar adalah kita terima dulu kenyataan hidup kita apa adanya. Awalnya itu, kita ridhoi dulu apapun keputusan Allah terhadap hidup kita. Nah, nanti paling dasarnya ini menurut saya mungkin pesan utama dari yin yang ini. Setelah itu kita mengalir saja sesuai fitrah, sesuai situasi dasar kita tadi. Baik, saya kira itu final statement dari saya. Terima kasih dan mohon maaf kalau malam hari ini banyak gangguan jaringan, mungkin alirannya agak tersendat. Justru aliran yang tersendat akan membuat mengalir, Mas Faiz. Ya, kan itu. Kita belajar itu malam hari ini. Tampilkan sesuatu yang tidak kita duga-duga malam hari ini. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang kencang banget nih buat Mas Faiz malam hari ini. Luar biasa ya teman-teman, Ibu dan Bapak. Wah, beneran ini saya baca buku Wu Wei ini, wah panjang sekali filsafatnya, berat sekali, tapi malam hari ini dengan mudah kalimat yang ringan, Mas Faiz tuh menadakan yang kalimat pengalirannya juga luar biasa gitu, dan malam hari ini kita super mind blowing sekali. Statement terakhir juga sama seperti apa yang dikatakan Gus Dur, yang beda jangan disamakan, yang sama juga jangan dibedakan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.